Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satada Maisa Andani, NPM 20051604149. Saya dari kelas 3 C Manajemen Pagi. Di sini saya ingin menjabarkan materi tentang lingkungan operasional perusahaan, materi manajemen keuangan. Yang pertama, sistem keuangan. Keuangan merupakan suatu fungsi dari suatu perusahaan yang memperhatikan pada aliran uang dari dalam dan ke dalam perusahaan. Peranan manajer keuangan tidak saja diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri, akan tetapi diperlukan oleh bank-bank, sekolah-sekolah, maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Bidang keuangan sebenarnya terdapat 3 jenis bidang. Pada setiap bidang manajer keuangan selalu berhubungan dengan uang dan tuntutan akan uang. Adapun bidang keuangan yang pertama ada A. Keuangan negara atau public finance. Negara mengendalikan uang yang sangat besar berasal dari sumber dan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang kedua, B. Keuangan internasional atau international finance. Setiap negara memiliki mata uang tersendiri, oleh karena itu paling tidak akan timbul konversi nilai mata uang terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, C. Manajemen keuangan. Manajer keuangan dituntut pula dengan suatu keterampilan dan pengetahuan tentang security and investment analysis, analisa investasi dan surat-surat berharga. Seorang investor dalam situasi itu harus mempelajari peraturan dan karakteristik dari surat-surat berharga, mengukur risiko investasi. Nah, selanjutnya pasar modal di Indonesia. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat kredit. Itu biasanya yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, termasuk saham, obligasi, hipotek, dan tabungan serta deposito berjangka. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, perusahaan efek terdiri dari A. Penjamin emisi efek atau underwriter adalah pihak dengan yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. B. Perantara pedagang efek atau broker and dealer adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek. C. Ada manajer investasi atau fund manager, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah. Nah, dalam kita berinvestasi pasti ada keuntungan serta kerugian jika kita berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu memperoleh dividen. Yang kedua, memperoleh capital gain. Yang ketiga, nilai atau harga saham meningkat. Yang keempat, saham dapat dijadikan jaminan ke bank. Nah, untuk kerugian, yang pertama itu memperoleh capital loss. Dua, menghadapi opportunity loss. Yang ketiga, kerugian yang timbul apabila perusahaan dilikuidasi. Adapun tujuan pasar modal di Indonesia, yang pertama, A. Mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan. B. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan pemilik saham. C. Menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif. Nah, di Indonesia sendiri ada lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama ada Biro Administrasi Efek. Yang kedua, Pemeringkat Efek Indonesia atau sering disebut Pevindo. Yang ketiga, ada bank kustodian. Yang keempat, ada wali amanat. Yang ketiga, penanggung atau guarantor. Yang keenam, ada akuntan publik. Yang ketujuh, ada konsultan hukum. Yang kedelapan, ada penilai atau Raisal. Yang kesembilan, ada notaris. Yang kesepuluh, ada pasar perdana. Dan yang ke-11 ada pasar sekunder. Sekian gambaran singkat lingkungan operasional perusahaan materi manajemen keuangan. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.